Banyak orang di luar sana ketika sudah ikut bisnis 3i Network, dia bingung mau ngapain. Ini dia 5 hal yang harus dilakukan ketika teman-teman ikut 3i Network. Mau tahu apa aja? Tonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita akan bahas satu persatu. Lima hal yang harus dilakukan saat teman-teman semua ikut bisnis 3i Network. Kalau sudah join, maka harus nyemplung. Yang pertama adalah teman-teman harus mendalami dan memahami semuanya tentang 3i Network. Baik dari akad-akadnya, keuntungannya, perhitungan bonusnya, maupun tentang perusahaannya. Teman-teman semua harus paham. Dan dari saya ada langkah yang A, nih, yang pertama yang A, yang teman-teman bisa lakukan adalah belajar lewat media sosial. Contohnya teman-teman jangan lupa subscribe video ini. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe. Yang kedua, teman-teman selain mempelajari dari video ini, ada juga channel yang saya anjurkan, channel Anjar Jaharudin Official. Itu yang ngedit juga saya. Lalu yang ketiga, ada lagi nih. Ya, teman-teman bisa belajar lewat media sosial itu ada 3ILC ya. YouTube-nya. Itu di situ setiap Senin, Rabu, Jumat ada Zoom yang akan dibawakan oleh leader-leader besar. Sehingga teman-teman semua bisa belajar di situ. Semakin paham, semakin cinta, dan semakin yakin. Kalau teman-teman nggak paham, ya nanti nggak cinta, ya yang nggak yakin, ya kabur dah. Nah itu dia. Itu yang pertama, yang A. Poin yang pertama, yang B adalah teman-teman bisa sharing ataupun konsultasi bersama leader-leader kalian. Yang ngajak kalian siapa di bisnis 3i Network? Belajar sama dia. Kalau enggak belajar sama dia, dianya belum bisa-bisa banget, belajar sama leadernya, mentornya yang lain sebagainya. Ada King, ada Diamond, ada Gold. Pokoknya orang-orang yang memiliki potensi penghasilan, yang memiliki penghasilannya sudah besar, teman-teman belajar di situ, deketin. Ya, jangan malu bertanya. Nanti sesaat di jalan. Di bisnis ini memang harus banyak bertanya. Semakin banyak bertanya, semakin banyak pemahaman yang teman-teman dapatkan. Itu. Jadi yang poin pertama yang B adalah teman-teman sharing dan konsultasi. Baik setiap hari, setiap minggu, ataupun setiap bulan. Jangan sampai nggak konsultasi sama sekali. Langkah yang ketiga, yang C-nya nih, poin pertama yang C adalah teman-teman hadir di setiap pertemuan. Memang sih nggak wajib, tapi kalau teman-teman pengen serius menjalankan bisnisnya, maka teman-teman harus ikut yang namanya home sharing, BOP, Grand BOP, ataupun training-training yang diadakan oleh leader masing-masing maupun oleh perusahaan. Seperti itu. Poin yang kedua ini adalah teman-teman harus menetapkan serta menuliskan setiap visi dan misi teman-teman ikut di 3i Network ini apa. Banyak orang yang keluar dari 3i Network karena dia tidak memiliki visi yang jelas. Dia cuma ikut-ikutan, nggak enakan sama orang yang ngajak, dia ikut. Terus udah habis itu ngilang. Bisnisnya nggak dijalanin, nabungnya juga nggak danta ya, ora danta, nggak jelas gitu ya. Maka teman-teman harus punya visinya yang kedua ini. Poin yang kedua, teman-teman harus punya visi. Bagaimana targetin tahun depan itu teman-teman punya penghasilan berapa ya. Visi dan goals ini teman-teman harus punya baik dari nabungnya ataupun dari menjalankan bisnisnya. Contoh dari nabungnya, teman-teman harus punya tujuannya. Nabung di sini misalnya pengen umroh, nabung 5 tahun, 500.000 per bulan. Nanti setelah 5 tahun pengen buat umroh. Jelas ini. Visi dan misinya jelas, tujuannya jelas. Maka bisnisnya pun harus seperti itu. Bagaimana 1 bulan ke depan, bagaimana 2 bulan ke depan, bagaimana 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Teman-teman apa yang pengen dicapai? Ya, bukan hanya segi penghasilannya, tapi dari segi ilmunya di bisnis ini juga harus punya goals-goalsnya. Dengan demikian, ketika teman-teman punya goalsnya, punya visinya, punya tujuannya, maka teman-teman tidak akan terombang-ambing. Tidak akan ngikut sana, ngikut sini, gak jelas. Jangan. Harus punya visi yang jelas dalam bisnis. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah teman-teman harus menyiapkan 1 buku khusus. Buku ini untuk apa sih?
Fungsinya yang pertama, teman-teman bisa sebagai untuk mencatat daftar nama. Yang kedua, sebagai pembelajaran. Satu buku itu khusus untuk belajar tentang 3i Network. Hal-hal yang teman harus tanyakan kepada leader itu dicatat dulu. Nanti tanyakan, jawabannya dicatat. Kenapa sih harus dicatat? Karena dengan mencatat itu, kita lebih mudah paham, lebih gampang, lebih melekat ini pemahaman kita. Dibandingkan kita cuma ngetik di HP. Maka saya sarankan teman-teman harus punya buku khusus, ya. Di poin yang ketiga ini harus punya buku khusus untuk menjalankan bisnis 3i Network. Karena apa? Kita dari dulu, dari SD, ditekankan untuk menulis. Dengan menulis itu ibaratnya kita bener-bener belajar. Kok cuma ngetik di HP, jangan ya. Teman-teman harus punya buku khusus yang dimana di situ teman-teman sebagai media belajar dan konsultasi, serta untuk media menjalankan bisnis ya. Teman-teman catat daftar nama. Siapa teman-teman kita yang sekiranya itu tertarik dalam bisnis ini. Semuanya catat dah. Ya, jangan dikira-kira, semuanya catat. Nanti kita prospek satu persatu, kita jelaskan, kita siarkan tentang bisnis ini satu persatu. Seperti itu. Setelah tadi teman-teman memiliki buku untuk memiliki daftar nama, ya, maka di poin yang keempat ini adalah teman-teman mulai siar ataupun prospek, mulai posting, mulai apalagi mengenalkan bisnis ini kepada orang-orang di luaran sana, baik secara online ataupun offline. Kalau secara online, saya pribadi mainin media sosial seperti YouTube, seperti ini, ya kan? Ataupun TikTok, ataupun Facebook, apa aja yang teman-teman punya media sosial, siarkan bisnis ini, posting di situ, jangan malu. Ente kalau pengen jualan juga kan pasti harus menjual barangnya, harus diposting. Kalau misalnya kita jualan barang yang nggak diposting, siapa orang yang mau ngikut, siapa orang yang pengen beli, kan gitu. Maka di bisnis ini pun sama. Teman-teman harus posting. Ini kalau medianya online. Kalau medianya offline, nih ada teman kita nih ngobrol. Ya udah kita ajakin ngobrol, nanti kita masuk di situ sedikit demi sedikit. Bagaimana kita mengenalkan bisnis kita. Gue punya bisnis bagus bro. Bisnis apaan? Ini gue punya bisnis yang gagalnya aja modal balik bro. Terus kalau sukses bisa punya penghasilan ratusan juta per bulan bro. Terus juga nggak ada resikonya bro. Karena modal kita jadi tabungan investasi dan lain sebagainya. Sepinter-pinter teman-teman aja, nggak usah terlalu jelas. Nanti untuk jelasnya teman-teman bawa dia ke acara seperti itu. Itu cara menjalankan bisnis lewat offline. Kalau lewat online teman-teman itu tadi posting ya. Kalau misalnya di bisnis ini teman-teman malas posting, malas cerita ya, terus gimana gitu loh. Ibaratnya teman-teman misalnya jualan kue ataupun jualan apapun, tapi nggak mau nih promosi ke temennya, nggak mau posting-posting produknya, itu siapa yang mau beli? Sama bisnis ini juga seperti itu. Kalau misalnya udah ikut bisnis, posting, ya jangan malu posting. Kali aja postinganmu besok itu penentu kesuksesanmu. Saya pernah bikin video seperti itu, ya bikin video yang niatnya nggak diposting, ternyata pas saya posting videonya 3,4 juta yang nonton. Nah itu dia, posting aja, jangan malu. Jangan nunggu sempurna, nunggu videonya bagus, nunggu HP-nya bagus, jangan. Semuanya butuh proses. Intinya itu. Poin yang keempat ini teman-teman mulai syiar menjalankan bisnisnya baik secara online ataupun secara offline. Dan di poin yang kelima yang terakhir adalah teman-teman harus memiliki mentor yang memang sevisi dan semisi dengan teman-teman. Teman-teman harus konsultasi. Seperti yang tadi saya bilang, teman-teman nggak boleh malu. Ini poin yang kelima ini penting. Karena pasti ada saatnya dalam bisnis itu kita mentok, kita bingung harus ngapain. Leader-leader kita yang sudah mencapai penghasilan diamond, misalnya royal, apalagi king yang sudah sampai puncak, dia tahu alurnya seperti apa. Tugas kita kalau di bisnis ini, jangan sok tahu, manut mentor, garansi sukses, udah gitu. Ya. Jadi kalau kita misalnya bingung, kita konsultasi. Saya pun sering seperti itu. Saya bingung. Saya nanya sama Pak Anjar. Pak Anjar, apa yang harus dilakukan? Mas Wildan harus gini. Kalau saya ngelakuin ini gimana Pak? Oke, lakuin aja. Jadi, jangan pernah putus silaturahmi sama mentor. Kalau udah putus silaturahmi sama mentor ngechat, ataupun kita bahkan nggak ngechat gitu ya. Adabnya sih kita yang ngechat, kita yang minta bantuan, jangan mentornya nyamperin gitu loh. Kita yang ngecek, kita minta konsultasi gimana jalan keluar, gimana caranya agar saya bisa naik posisi dan segala macamnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan nanti bakal dibenerin teman-teman. Jangan takut salah. Ini di poin yang kelima ini sangat penting. Karena banyak orang-orang yang jalan itu sendiri di bisnis ini.
wah saya punya cara sendiri, ya silahkan. Kalau cara antum bener, kalau cara kalian bener, cara kalian sukses, ya mentor juga senang gitu loh. Jadi nggak pernah ngelarang mentor itu. Hanya saja kalau kita misalnya mentok, silahkan konsultasi ke mentor. Ini dia 5 hal yang harus dilakukan saat teman-teman semua ikut di bisnis 3i Network. Jadi jangan lagi bingung, teman-teman jalankan bisnis ini sungguh-sungguh. Karena apa? Teman-teman di sini bisa punya passive income, ya. Kalau lagi kerja ya silahkan sambil kerja nanti sambil menjalankan bisnisnya. Toh kita nggak jual beli barang, kita nggak ribet. Gagal pun bahasanya kalau ngomongin nggak enak gagal, modal masih bisa balik. Kalau ngomongin nggak enak meninggal, kita masih bisa punya santunan keluarganya. Maka di bisnis ini teman-teman jalankan secara enjoy. Tetap ya harus punya tujuannya juga, tapi kita jalankan secara enjoy. Itu dia 5 hal yang harus dilakukan saat teman-teman semua ikut bisnis 3i Network. Saya Wildan Sharing, suka sharing. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.